Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk berbagi pemikiran serta berdiskusi tentang topik yang sangat menarik pada hari ini. Hari ini kita akan membahas perbedaan pemikiran antara zaman Yunani kuno dan abad pertengahan atau gagasan Richard Dawkins dalam argumen Thomas Aquinas. Nah, topik ini tidak hanya relevan dengan konteks sejarah, tetapi juga memberikan kita wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran manusia berkembang seiring waktunya dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan kita saat ini. Saya mengajak semua peserta untuk ikut aktif berpartisipasi sebagai berbagi pandangan dan mengajukan pertanyaan. Diskusi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar satu sama lain dan memperluas pemahaman kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi ini. Saya akan mempersilahkan teman-teman untuk eh, mengajukan pendapat mengenai diskusi topik pertama kita, yaitu perbedaan pokok antara pemikiran Barat di zaman Yunani kuno dan pemikiran Barat di zaman abad pertengahan. Aku deh boleh. Jadi itu yang aku dapat itu pemikiran Barat itu mengalami perubahan besar dari zaman Yunani kuno ke zaman abad pertengahan. Nah, cara berpikir manusia itu tuh terhadap ilmu, kehidupan, dan Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya pada masing-masing periode. Nah, ada beberapa perbedaan utama antara pemikiran di kedua zaman tersebut. Nah, yang aku dapat itu yang pertama itu sumber utama kebenaran. Nah, di zaman Yunani kuno ini tuh kebenaran itu dicari melalui akal, logika, dan observasi terhadap alam. Nah, para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles itu percaya bahwa manusia itu bisa menemukan kebenaran melalui pemikiran rasional tanpa harus bergantung pada mitos atau agama. Nah, sebaliknya, kalau di abad pertengahan itu, kebenaran itu lebih banyak didasarkan pada ajaran agama, terutama Kristen. Nah, pemikiran manusia tunduk pada wahyu Tuhan dan doktrin gereja, sehingga filsafat itu digunakan untuk memperkuat keyakinan agama, bukan untuk mencari kebenaran secara bebas. Nah, yang kedua itu ada pendekatan terhadap ilmu pengetahuan. Uh, Pada masa Yunani kuno, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat karena adanya dorongan untuk memahami alam secara ilmiah. Nah, Aristoteles ini tuh misalnya melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan merumuskan teori tentang biologi serta fisika. Namun di abad pertengahan itu perkembangan ilmu itu cenderung lebih terbatas karena ilmu itu sering dikaitkan dengan ajaran agama. Pemikiran skolastik berkembang di mana filsafat dan ilmu digunakan untuk menjelaskan serta membenarkan ajaran agama. Ilmuwan yang bertentangan dengan ajaran gereja bisa mendapatkan tekanan atau hukuman. Nah, perbedaan yang ketiga itu ada konsep tentang manusia dan kebebasan berpikir. Nah, pada filsuf Yunani kuno itu menekankan bahwa kepentingan pentingnya kebebasan berpikir dan pengembangan intelektual individu. Nah, mereka itu juga percaya bahwa manusia itu bisa mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui pendidikan dan filsafat. Nah, di sisi lain itu, di abad pertengahan, manusia itu lebih dipandang sebagai makhluk yang harus taat kepada Tuhan dan gereja. Nah, kehidupan di dunia itu dianggap sebagai persiapan menuju kehidupan setelah mati. Sehingga fokus utama manusia itu adalah mengabdi kepada Tuhan daripada mengeksplorasi pemikiran bebas. Nah, perbedaan yang keempat itu peran negara dan agama dalam kehidupan masyarakat. Kalau pada zaman Yunani kuno, agama itu masih ada, politik sama filsafatnya itu juga berkembang relatif independen. Nah, pemikir seperti Plato sama Aristoteles ini tuh membahas sistem pemerintahan tanpa terlalu banyak melibatkan unsur agama. Namun, pada abad pertengahan, gereja itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Nah, raja-raja tuh seringkali mendapatkan legitimasi dari gereja dan hukum-hukum yang berlaku sering didasarkan pada ajaran agama. Nah, hal ini tuh membuat pemikiran politik pada masa itu lebih terikat pada dogma keagamaan. Menurut aku itu aja, mungkin ada yang mau nambahin. Baiklah, silakan Talia.
Oke, jadi kalau aku cuma nambahin aja sih. Jadi untuk perbedaan pemikiran Barat di zaman Yunani kuno sama VS abad pertengahan, itu kalau misalkan kita lihat sejarah, itu pemikiran Barat itu mengalami perubahan besar gitu dari zaman Yunani kuno ke abad pertengahan. Jadi aku bakal jelasin 4 perbedaan utama biar kita tuh gampang nyimpen di kepala juga ya. Jadi pertama itu berdasarkan cara cari kebenaran kayak logika vs iman. Jadi kalau di Yunani kuno itu orang-orang kayak Socrates, terus Plato dan Aristoteles itu percaya kalau kebenaran tuh bisa dicari pakai akal dan logika. Jadi mereka tuh suka berdiskusi, debat, dan bertanya terus sampai nemuin jawaban yang masuk akal. Tapi kalau di abad pertengahan itu biasanya pemikirannya lebih dikuasain oleh agama, terutama di Kristen. Karena kebenaran itu dianggap berasal dari Tuhan. Jadi banyak filsuf yang berusaha menghubungkan logika dengan ajaran agamanya. Contohnya, kayak misalnya Yunani kuno, itu kenapa hujan turun? Ya jawabannya itu dicari lewat pengamatan alam dan logika. Kalau di abad pertengahan, kenapa hujan turun? Ya bisa jadi dijawab karena Tuhan mengatur alam semesta. Itu berdasarkan cara cari kebenaran. Yang kedua, ini fokus pemikiran dunia nyata vs kehidupan setelah mati. Jadi kalau di filosofi Yunani, itu lebih fokus ke kehidupan di dunia ini gitu. Jadi gimana manusia itu bisa hidup bahagia dan bijaksana. Jadi mereka tuh bahas soal tuh etika, politik, sama sains. Terus kalau filosofi abad pertengahan itu lebih fokus ke hubungan manusianya dengan Tuhan gitu. Dan kehidupan setelah mati. Jadi hidup di dunia ini tuh dianggap cuma sementara gitu. Yang paling penting adalah ya menyelamatkan jiwa kita. Contohnya pertama itu Yunani kuno, misalkan gimana sih cara jadi manusia yang baik? Yaitu cari kebajikan, hidup seimbang. Tapi kalau di abad pertengahan, gimana caranya jadi manusia yang baik? Ya patuhin ajaran agamanya biar masuk surga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu eksperimen versus wahyu Tuhan. Jadi kalau di Yunani kuno itu ilmu berkembang karena orang tuh melakukan eksperimen gitu dan pengamatan langsung kayak Aristoteles misalnya kayak meneliti alam dan menyusun teori tentang unsur-unsur. Tapi kalau di abad pertengahan itu banyak hal dijelaskan berdasarkan kitab suci. Jadi ilmu pengetahuan itu tetap berkembang tapi harus dengan ajaran gereja gitu. Jadi kalau ada teori yang dianggap bertentangan dengan agama ya bisa bahaya gitu. Terus contohnya itu kalau Yunani kuno misalkan bumi itu gimana sih bentuknya? Ya mereka tuh pakai observasi dan hitung-hitungan. Tapi kalau di abad pertengahan, bumi itu gimana bentuknya? Ya harus sesuai dengan ajaran gereja misalkan kayak gitu. Terus yang keempat itu ada cara berpikir, misalkan bebas versus terbatas. Jadi filosofi Yunani itu memberi kebebasan gitu buat mikir kritis dan mempertanyakan segala hal. Bahkan eksistensi para dewa. Jadi kalau di abad pertengahan, dia bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya Socrates di Yunani kuno, misalnya kita harus mempertanyakan segalanya. Tapi kalau di filsuf abad pertengahan itu misalnya kita tuh boleh mikir kritis tapi jangan sampai meragukan Tuhan. Mungkin itu aja sih kok dari aku. Mungkin bisa ditambahkan dari yang lain ya. Baiklah, terima kasih Talia atas pemaparannya. Mungkin jika boleh, saya izin untuk menambahkan beberapa hal juga. Kalau dari apa yang saya dapatkan, itu perbedaan-perbedaannya itu hampir mirip. Salah satunya itu adalah sumber pengetahuan, di mana pada Yunani kuno, pemikirannya itu dipengaruhi oleh rasionalisme dan logika. Saya cukup setuju dengan para pembicara kita pada hari ini, yaitu seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mengandalkan akal dan observasi. Sedangkan pada abad pertengahan, pemikiran di abad tersebut lebih dipengaruhi oleh teologi Kristen lebih tepatnya, di mana filsuf seperti Thomas Aquinas berusaha untuk menggabungkan akal dengan iman dan banyak pemikiran didasarkan pada ajaran agama dan doktrin gereja. Eh, Lalu perbedaan berikutnya itu kayak pandangan tentang manusia dan alam. Pada saat Yunani kuno, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang rasional yang memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan melalui pengetahuan dan kebajikan. Alam semesta malahan dianggap sebagai sebuah sistem yang teratur yang dapat dipahami. Sedangkan pada abad pertengahan, manusia dilihat sebagai makhluk yang jatuh dalam dosa, ya atau disebut sebagai original sins, yang membutuhkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai keselamatan. Alam semesta malah dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan dan makna yang lebih tinggi. Sehingga dari hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa dia itu memiliki tujuan hidup yang berbeda. Pada saat Yunani kuno, tujuan hidup itu seringkali dihubungkan dengan pencapaian kebahagiaan, yaitu disebut sebagai eudaimonia. Melalui kebajikan dan pengembangan diri, kebahagiaan dicapai melalui pengetahuan dan tindakan yang baik. Sedangkan pada abad pertengahan, tujuan hidup lebih berfokus pada keselamatan jiwa dan kehidupan setelah mati. Kebahagiaan duniawi dianggap sebagai sementara dan pencarian akan Tuhan menjadi pusat dari kehidupan manusia.
Ini yang mempengaruhi berbagai macam metode berpikir pada saat Yunani kuno. Metode berpikirnya itu lebih bersifat empiris dan filosofis dengan penekanan pada dialektika dan debat. Filsuf-filsuf berusaha untuk menemukan kebenaran melalui diskusi dan analisis logis. Sedangkan pada abad pertengahan, metode berpikir lebih bersifat deduktif dan teologis dengan penekanan pada otoritas kitab suci dan tradisi gereja. Argumentasi seringkali didasarkan pada doktrin agama dan penafsiran-penafsiran dari teks-teks suci. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya izin hitung mundur. 5. Nah, baik, silakan. Aku izin nambahin. Jadi kalau menurut aku yang aku mau kasih pendapat, jadi aku bagi ke beberapa kelompok juga. Pertama itu ada sumber pengetahuan, terus kedua ada pandangan tentang Tuhan, terus ketiga ada hubungan filsafat dan agama, terus keempat ada tujuan hidup. Jadi pertama kan sumber pengetahuan. Jadi ada yang bilangnya sumber pengetahuannya akal, ada yang bilangnya sumber pengetahuan itu agama. Jadi kalau orang zaman Yunani kuno itu mereka itu mengutamakan akal dan logika buat cari kebenaran. Contohnya kayak Plato dan Aristoteles pakai diskusi dan logika buat jelasin alam semesta tanpa ngelibatin agama. Mereka itu percaya kalau akal budi manusia itu cukup buat nemuin jawaban tentang alam. Sedangkan kalau abad pertengahan, mereka mengutamakan agama dan wahyu, terutama kalau buat ajaran Kristen, Islam juga gitu. Terus mereka itu filsafat dipakai buat mendukung atau ngejelasin agama, bukan buat nentang. Contohnya Thomas Aquinas pakai filsafat buat bikin keberadaan Tuhan. Terus kedua itu pandangan